Maka sekarang kita tahu betapa dahsyatnya kita bakti kepada kedua orang tua kita. Semua dari kita, berapapun umurnya, tetap kita adalah anak dari ibunda kita. Betul Ibu sekalian? Setelah di satu sisi kita belajar mau jadi ibu yang lebih baik, mau jadi ibu yang minta maaf untuk anak-anaknya karena kurang sabar, kurang berilmu, kurang solehah. Ibu-ibu minta maaf ya sama anak-anak ya Bu. Pernah nggak minta maaf sama anak? Boleh nggak minta maaf sama anak? Kenapa? Karena ibu kurang sabar, karena ibu kurang berilmu. Gak ada anak nakal, yang ada anak yang gak tahu, karena gak dikasih tahu, karena gak sabar ketika kita kasih tahu, karena gak dibimbing dengan baik, karena kurangnya ilmu kita. Gak ada anak nakal, yang ada kita yang kurang, karena belum mendapatkan banyak ilmu untuk mengasuhnya dengan baik, belum belajar banyak untuk membimbingnya dengan baik. Gak ada anak nakal Ibu sekalian, kita yang kurang dalam mendidiknya. Sekarang posisi kita sebagai seorang anak, kita kan pengen anak-anak kita bakti sama kita. Kita pun seorang anak yang ingin bakti sama orang tua. Baik teman-teman semua, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama di kehidupan ini? Kata Rasulullah, sholat pada waktunya. Lalu apalagi amalan yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jihad di jalan Allah itu sama-sama amalan terbaik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ingat Ibu sekalian, ridhonya orang tua bergantung, ridho Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Seorang teman bercerita, kami mengisi seminar bersama-sama, seminar bisnis pada saat itu. Beliau bercerita kepada para penontonnya, kepada para orang-orang yang bergabung dalam seminar tersebut. Saya ini mengawali usaha dari nol dan selalu gagal bangkrut. Padahal saya sudah menyertakan modal yang besar, sudah ikut ilmu bisnis di mana-mana, tapi gagal terus. Saya bertanya-tanya, kenapa kehidupan saya kok gagal lagi. Ternyata beliau bilang, saya lupa selama ini untuk kembali pada ibu, minta maaf kepadanya dan minta doa kepadanya. Saya lupa, mungkin dalam kehidupan saya selama saya hidup ada kata-kata yang menyakiti hatinya, yang membuat beliau berkata sesuatu yang mencelakakan kehidupan saya. Ingat tadi kita sepakat di awal, kullu kalimat doa, perkataannya orang tua adalah doa. Hati-hati Bu, kita cek keadaan diri kita. Kalau hari ini rumah tangga kita bermasalah, keadaan ekonomi kita bermasalah, kita sakit-sakitan, atau semuanya bermasalah, mungkin ada satu dosa kita yang kita goreskan di hati orang tua kita, ada satu perkataan kita, perbuatan kita yang kita goreskan di hati orang tua yang menyebabkan beliau mengatakan sesuatu atau beliau tidak ridha terhadap kita, yang itu mencelakakan kehidupan kita. Karena orang yang durhaka pada orang tua balasannya langsung di dunia. Jadi kalau kita cek keadaan kita, rumah tangga kok berantakan, kehidupan ekonomi kok susah, menjalani kehidupan kok tidak benar, mungkin karena ada salah kita pada orang tua. Teman saya mengatakan, saya balik ke kampung orang tua saya cium kaki ibu saya minta maaf, mungkin selama ini kurang perhatian padanya, mungkin selama ini kurang banyak berinteraksi dengannya karena terlalu sibuk. Saya minta doa kepadanya, saya minta maaf kepadanya. Dan sejak saat itu perlahan-lahan Allah bantu ekonomi saya dan jadilah bisnisnya besar sampai hari ini. Jadi beliau katakan ternyata kuncinya nggak jauh-jauh. Selama ini bingung kenapa ya kehidupan saya kok susah banget ya, berusaha kesana kemari tapi tetap susah. Dia lupa ada satu kesalahan dia yang mungkin dia lupa yang dilakukan secara tidak sengaja, yaitu melukai hati orang tuanya. Maka wahai kita para anak, ketika orang tua masih ada ibu-ibu sekalian, kembali dan kemudian minta maaf kepadanya, apapun itu. Karena kalimat dari orang tua mustajabnya doa, doa yang sangat mustajab. Ibu-ibu yakin gak dengan itu? Mustajabnya doa. Makanya kalau ibu saya udah ngomong sesuatu, saya suka takut Bu. Ibu jangan ngomong gitu gitu, takut gitu. Karena tahu bahwa doa dari para orang tua itu keramat. Saya cerita sedikit ya Bu. Beberapa teman mengatakan, Umah tuh kalau kami perhatikan, kata mereka yang nemenin saya dakwah, Umah tuh selalu perhatian kepada dua orang ketika lagi ceramah, ketika lagi berkumpul bersama dengan orang-orang ibu-ibu semua ketika lagi safari dakwah. Saya memberikan perhatian lebih Bu pada orang yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua, dan anak-anak kecil biasanya. Biasanya kalau yang mau foto-foto biasanya saya dahulukan dua orang ini biasanya. Atau ketika lagi di mana-mana saya akan dahulukan orang tua dan anak-anak. Kemudian mereka tanya, kenapa anak-anak?
Dan kenapa orang tua? Ya anak-anak karena dia masih kecil ya, dan kita dianjurkan untuk berkasih sayang dengan anak-anak. Kedua, ibu-ibu, di kepala saya doa mustajab itu bukan hanya orang tua kita, tapi semua orang tua. Berbuat baik itu nggak hanya kepada orang tua kandung kita, tapi kepada semua orang tua. Makanya Bu, kalau kita boleh punya kebiasaan, kalau kita bertemu dengan orang tua yang sudah sepuh, itu kan beliau sudah banyak memakan asam garam kehidupan ya Bu ya. Biasanya sudah lebih dekat keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, minta doa kepadanya. Kalau ibu-ibu mau tanya, saya suka minta doa sama siapa? Selain pada guru-guru, saya suka minta doa pada ibu-ibu yang sepuh. Karena saya percaya itu mustajabnya doa. Jadi kita diminta berbakti atau berbuat baik pada orang tua, bukan hanya orang tua kita saja, tapi orang tua dimanapun berada. Orang tua yang kita lihat fisiknya lemah itu, keadaan mereka sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa dari mereka. Orang-orang yang sudah memiliki asam garam kehidupan yang doanya mustajab, minta doa daripada mereka. Jadi kembali lagi ibu sekalian, kita adalah seorang anak, kita punya waktu untuk senantiasa minta doa kepada orang tua kita. Minta maaf kepadanya yang mungkin selama ini kita sibuk, nelfon aja kadang-kadang nggak bisa, nemenin beliau berobat kadang-kadang minta tolong orang lain buat nemenin, nunda-nunda untuk jenguk misalnya. Dari sekarang, karena orang tua punya batas waktu, akhirnya orang tua sudah tiada. Apa yang ibu-ibu tidak bisa dapatkan? Ibu-ibu tidak bisa dapatkan doanya dan tidak bisa mendapatkan nasihatnya, ya enggak Bu? Dua ini kita tidak bisa dapatkan ketika orang tua kita sudah tiada. Makanya ketika orang tua kita masih ada, kita masih beruntung masih dapat doa. Makanya kata Rasul, celaka, betul. Celaka. Siapa yang celaka ini? Orang yang punya orang tua di rumah, tapi dia nggak mendapatkan surga. Sibuk cari surga di mana-mana. Sibuk cari surga sedekah ke orang lain di luar sana. Sibuk cari surga beramal soleh di luar sana. Lupa di rumah ada ibu yang sepuh, ada ayah yang sepuh. Kira-kira merawat orang tua yang sepuh butuh kesabaran nggak? Surga Bu, surga. Orang-orang lupa, kata Rasulullah, kamu tuh cari surga mau kemana? Celaka betul, udah dikasih surga di rumah, disuruh rawat tuh orang tua yang punya batas waktu. Nggak lama orang tuamu itu, nggak lama, paling cuma sekian tahun, nggak lama. Kenapa nggak merelakan hidupmu untuk mengabdi kepadanya di sisa-sisa usianya? Maka beruntunglah teman-teman yang sampai hari ini Allah masih kasih kesabaran untuk bisa merawat orang tua. Itu surga Bu. Di saat orang lain cari surga susah payah, surga kita itu merawat orang tua. Masya Allah. Jadi kalau ada orang tua sepuh, harusnya kita berebut, kita yang merawatnya. Yang ada bukannya berebut, tapi malah kamu aja ngerawat, saya sibuk, kamu aja ngerawat, saya susah, kamu aja ngerawat, ya enggak. Jadi beruntung bagi ibu-ibu yang Allah pilih untuk mendapatkan surga dengan mudah, yang masih bersama ibunya, ayahnya, merawat ayah ibunya sampai hari ini. Bersyukur pada Allah. Allah memilihmu ibu-ibu sekalian. Allah memilihmu. Ibu-ibu pernah dengar nggak cerita anak-anak ini sampai datang ke pengadilan? Kenapa? Berebut agar ibunya hakim itu kasih untuk dia. Karena anak-anaknya berebut, enggak, ibu saya harus tinggal di rumah saya. Anak satu lagi, ibu saya harus saya rawat. Anak satu lagi, enggak, ibu saya harus saya yang rawat. Mereka bertengkar karena apa? Bertengkar supaya ibunya mereka yang rawat. Salah satu di antara mereka yang merawat. Kalau sekarang kan kadang-kadang enggak begitu. Kamu aja yang rawat. Kita insya Allah ibu sekalian, kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan celaka betul orang yang sudah dikasih kesempatan ada orang tua di rumah, namun dia tidak mendapatkan surga. Kita akan mengambil kesempatan itu, saya aja yang bersama ibu, saya aja yang merawat ibu. Bisa nggak ibu sekalian? Itu kalau orang tuanya masih ada. Kalau orang tuanya nggak ada, gimana cara berbakti? Nyesel nggak kira-kira? Ada penyesalan nggak? Saya nyesel Bu. Saya termasuk orang yang menyesal. Kenapa? Pada saat itu saya menunda untuk melakukan medical check up untuk ayah saya. Seharusnya hari itu medical check up. Kemudian saya katakan, Pak, kita tunda ya, 2 hari lagi kita akan berobat medical check up. Papa istirahat aja dulu sekarang karena ada kegiatan. Siapa sangka ternyata hari itulah hari terakhir ayah saya tiada. Ibu-ibu sekalian, Allahumma firlahu warhamhu wa'afifan. Kira-kira saya menyesal enggak? Andai waktu bisa diulang, saya bawa orang tua saya tanpa saya tunda-tunda. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau nggak mau nyesel kayak saya. Alhamdulillah, ketika ibu saya terkena serangan jantung depan mata saya. Alhamdulillah, saya nggak nunda. Nggak nundanya apa?
1 jam sebelum kejadian serangan jantung, ibu saya mengatakan kami saat itu sedang ada di kota Mekah, lagi di hotel baru selesai ibadah haji. Kata ibu saya, Oki, jantung ibu berdebar-debar, boleh nggak SMS dokter, WhatsApp dokter supaya datang ke sini? Oke bu. Kadang-kadang kalau kita dikasih pesan sama orang tua sekali, kadang-kadang kita lupa, ya nggak bu? Nunda-nunda, lupa, atau nunda-nunda dikerjanya nanti. Alhamdulillah saat itu saya nggak nunda bu, alhamdulillah. Ketika ibu saya bilang begitu, yang tadinya saya mengerjain yang lain-lain, saya ngambil handphone, langsung saya kabarin dokter di detik itu juga. Siapa sangka dokter datang 1 jam kemudian, 1 jam kemudian itulah ibu saya serangan jantung dan hilang nafas, henti jantung, nggak bernafas 7 menit, 5 menit sampai 7 menit. Badannya sudah dingin dan pucat. Bayangkan kalau saya nunda. Orang yang sudah serangan jantung nggak bernafas, kalau nggak ditolong 7 menit nggak bertahan hidup ibu-ibu sekalian. Jadi saya dapat pelajaran jangan menunda. Ketika orang tua meminta sesuatu, jangan ditunda. Kita nggak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepadanya lagi atau tidak. Betul ibu-ibu sekalian? Orang tua bilang, nak pulang nak, jenguk ibu nak, jangan ditunda. Ibu-ibu kalau ketemu orang sakit atau ingin jenguk orang sakit, jangan ditunda. Sering nggak nunda, tiba-tiba nggak ketemu lagi. Silaturahmi kalau ada waktu sesempet-sempetnya jangan ditunda. Karena banyak kejadian kalau engkau tunda-tunda nggak ketemu lagi, yang ada penyesalan luar biasa. Jadi di sini saya kembali kepada teman-teman semua. Tugas kita sebagai seorang anak adalah bakti pada orang tua. Orang tua yang masih ada, berbakti kepadanya dengan cara jangan menunda-nunda ketika beliau meminta sesuatu sebelum engkau menyesal. Lakukan apa yang beliau minta. Apapun yang beliau minta, selagi bukan dosa, lakukan sebisamu, lakukan. Apapun yang beliau minta. Ketika ada orang tuamu yang sakit, ibu sekalian, minta kekuatan kepada Allah. Merawat orang sakit itu nggak mudah loh bu. Karena saya ngalamin orang sakit, orang tua itu makin tua makin sensitif. Betul nggak bu? Kadang-kadang kita nggak sabar. Minta kesabaran sama Allah untuk bisa merawatnya. Bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tiada, apa yang ibu bisa lakukan? Pertama, mendoakannya, beristighfar untuknya. Setiap kali ingat, doa. Apa doa bu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi anhu, atau kirim Al-Fatihah, atau kirim doa selama engkau ingat. Kadang-kadang kita ingat, kita lupa begitu aja. Atau kita sebut namanya, kita lupa begitu aja. Kita sebut namanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi anhu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu. Kenapa? Menurut kita itu singkat, menurut kita itu mudah, tapi orang tua kita, beliau mengatakan, ya Allah, kok saya naik lagi derajat surga berikutnya, kok naik lagi derajat surga berikutnya, kok aku semakin naik lagi ya Allah ke tingkatan yang berikutnya. Kenapa ya Allah? Kata Allah, sebab istighfar anak-anakmu kepadamu, sebab anak-anakmu yang memohon ampun. Jadi termasuk berbakti pada orang tua adalah mendoakan orang tua setiap waktu. Selesai sholat, ketika selesai melakukan amal-amal solih, ketika dalam keadaan-keadaan mustajab. Keadaan mustajab itu kapan sih? Ketika hujan turun, setelah azan sebelum iqamat, apalagi ketika hari Jumat sore, ba'da asar, itu waktu-waktu mustajab. Selesai khatam Quran, selesai berbuat baik, itu keadaan-keadaan mustajab. Ketika ibu-ibu buka puasa Senin Kamis misalnya, atau dalam keadaan puasa doa, itu waktu-waktu yang mustajab juga. Doa, salah satu doanya adalah doa untuk orang tua kita. Menurut kita sepele nggak sepele, tapi menurut orang tua, kok naik lagi ya Allah, kok naik lagi? Sebab istighfar anak-anakmu kepadamu. Jadi kalau mau bakti sama orang tua yang sudah tiada, doain, istighfar, jalankan wasiatnya. Apa pesannya ketika beliau hidup? Pesannya apa? Ingat-ingat pesan baiknya apa? Jalankan. Keempat, jalankan atau jalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang beliau cintai, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya. Jangan putus tali silaturahmi. Termasuk juga cara berbakti adalah bersodakoh atas namanya. Bersodakoh atas namanya. Kemarin saya haji bu sama adik-adik saya. Kemudian saya lihat ada namanya Ria Ricis ya. Tiba-tiba beliau bilang, Boki temenin yuk. Temenin apa? Beli Quran. Buat apa? Quran buat sodakoh untuk papa katanya.
wakaf Quran atas nama papa katanya. Akhirnya beliau beli Quran banyak banget, masya Allah. Kemudian beliau akhirnya mengatakan, ya Allah, aku bersedekah atau aku wakaf Quran ini, ya Allah, atas nama papaku, ya Allah. Sulianto bin Sastro Martoyo, beliau katakan begitu. Jadi beliau bersedekah untuk ayahnya yang sudah tiada, dan itu bermanfaat, Bu. Jadi kalau ibu sedekah, bersedekah atas orang yang sudah meninggal dunia, itu bermanfaat untuknya. Ibu-ibu pernah nggak didatengin sama orang yang sudah meninggal dunia? Menurut ibu itu benar apa enggak? Benar. Kalau ada seseorang kita temuin, tiba-tiba ada temuin di dunia ini, benar nggak? Bukan, itu jin yang menyerupai arwah tersebut. Tapi kalau dalam tidur, ibu ketemu misalnya dengan orang tua ibu yang sudah tiada, itu mimpi yang benar. Ibu-ibu ketika tidur, ibu-ibu dalam kondisi yang mati kecil, ya kan? Yang mati, dalam keadaan mati. Kemudian kita bisa bangun ketika Allah meniupkan lagi atau Allah meletakkan lagi roh kepada kita. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa bertemu dengan kita ketika kita tidur, rohnya bertemu. Kadang-kadang beliau ngasih pesan, mungkin kurang sedekah, mungkin beliau lagi ada hutang, ibu-ibu belum bayarin misalnya, sehingga rohnya terkatung-katung. Jadi perhatikan betul, kalau suatu waktu kita didatangi oleh orang-orang yang telah tiada, beliau sedang memberikan pesan. Jalankan pesan itu kalau memang ada pesan-pesan tertentu. Begitu ibu sekalian, termasuk cara berbakti pada orang tua adalah dengan menghafalkan Quran. Di pesantren, Bu, mayoritas anak-anak ketika ditanya, kenapa kamu mau menghafal Quran? Di dunia nggak sempat bakti sama orang tua. Di dunia nggak sempat kasih kebahagiaan untuk orang tua. Di dunia nggak sempat mengangkat derajat orang tua. Maka cara menebus semua kesalahan saya adalah dengan menghafalkan Quran. Kenapa? Anak-anak yang menghafalkan Quran, di akhirat nanti, di hari akhir nanti, Allah menaikkan derajat orang tuanya. Allah berikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Allah berikan jubah kemuliaan untuk orang tuanya. Kenapa aku mendapatkan ini semua? Sebab anak-anakmu yang menghafalkan Quran. Jadi banyak kita, termasuk ibu saya yang usianya 60 tahun, ketika saya tanya kenapa ngafalin Quran, mau membahagiakan orang tua di hari akhir. Mau orang tua mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di hari akhir dengan dirinya yang sudah berusia 60 tahun itu yang menghafalkan Al-Quran. Jadi ibu sekalian, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Di satu sisi tadi kita bahas bagaimana tugas kita sebagai seorang ibu, minta kekuatan kepada Allah, minta kesabaran, minta ilmu supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan benar. Dan di satu sisi minta sama Allah agar kita dijadikan seorang anak yang bisa berbakti di sisa-sisa usia orang tua kita, insya Allah.